Beberapa tahun lalu, timnas Indonesia kerap dipandang sebagai tim kuda hitam di kawasan Asia. Namun kini, pandangan itu mulai berubah. Dengan kehadiran sejumlah pemain keturunan yang berpengalaman di kompetisi Eropa, skuad Garuda tampil lebih kompetitif dan diperhitungkan di level yang lebih tinggi. Transformasi ini bukan hanya disadari oleh publik dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian media asing. Khususnya dari China yang mulai menunjukkan kekhawatiran menjelang laga penentuan kontra Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bergabungnya nama-nama seperti Joey Pelupessy, Dean James, Emil Audero hingga Ole Romeni dinilai membawa dimensi baru dalam permainan Indonesia. Tidak hanya soal kualitas individu, tetapi juga pengalaman dan mentalitas yang kini menjangkiti ruang ganti Garuda. Media-media China pun mulai menyoroti kekuatan baru Indonesia secara serius, menyebutnya sebagai ancaman nyata dalam persaingan menuju panggung dunia. Bagi skuad Garuda, ini bukan sekadar perubahan susunan pemain, ini adalah era baru yang sedang dimulai. Setelah kekalahan menyakitkan di Qingdao Stadium beberapa bulan lalu, timnas Indonesia kini menunjukkan tekad kuat untuk membalas dendam. Semangat itu tampak jelas dari intensitas latihan yang dijalani para pemain Garuda saat menjalani pemusatan latihan di Bali. Meski latihan berlangsung dengan serius, suasana di dalam tim tidak terasa tegang atau penuh tekanan seperti saat menghadapi ujian. Justru ada rasa bahagia dan kebersamaan yang terasa kuat. Karena para pemain kembali berkumpul dan berjuang bersama, mengenakan lambang Garuda di dada sebagai simbol kebanggaan dan semangat juang mereka. Porsi latihan yang cukup padat dan fokus ini memang bukan tanpa alasan. Para pelatih baru bersama staf pendukungnya terus mengasah kemampuan teknis dan fisik para pemain, sekaligus membangun chemistry antar pemain lama dan wajah-wajah baru. Kehadiran beberapa pemain keturunan yang kembali bergabung semakin menambah warna dalam skuad Garuda. Tidak hanya soal teknik, mental juga menjadi perhatian utama. Para pemain didorong untuk tetap rileks namun fokus, menjaga energi positif yang sangat penting dalam menghadapi pertandingan-pertandingan berat ke depan. Jeda antar sesi latihan diisi dengan suasana kekeluargaan yang membuat tim semakin solid dan kompak. Kondisi seperti ini jelas sangat berbeda dibandingkan dengan persiapan sebelumnya, yang kerap diwarnai tekanan dan rasa cemas berlebihan. Kini seluruh elemen tim bergerak bersama dalam semangat optimisme, siap menunjukkan performa terbaik saat menjamu China di GBK pada awal Juni nanti. Perpaduan lokal dan Eropa yang semakin solid. Kebangkitan timnas Indonesia tak lepas dari kedalaman skuad yang kini jauh lebih matang dan kompetitif. Masuknya pemain-pemain naturalisasi seperti Joey Pelupessy, Dean James, Emil Audero hingga Ole Romeni membawa dampak nyata, baik secara kualitas maupun mentalitas bertanding. Di sektor penjaga gawang, Emil Audero memberi ketenangan dan jaminan kualitas, setara dengan Nadeo Argawinata maupun Hernando Ari. Untuk sektor back, kombinasi pemain lokal seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner ditambah opsi fleksibel seperti Kevin Dix dan Dean James membuat pertahanan Indonesia lebih kokoh dan dinamis. Lini tengah tak kalah menarik. Joey Pelupessy memberikan stabilitas dan pengalaman, berpadu dengan kreativitas Tom Hai serta kecepatan Marcelino Ferdinand. Mereka saling melengkapi, menjadikan sektor ini salah satu kekuatan baru timnas. Di lini depan, Ole Romeni tampil tajam dalam dua laga terakhirnya dan siap menjadi ujung tombak Garuda. Kembalinya nama-nama seperti Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, dan Beckham Putra juga memberi kedalaman serangan yang sebelumnya belum dimiliki Indonesia. Secara keseluruhan, timnas kini punya banyak opsi yang siap bersaing di level atas. Media China waspada, Garuda bukan lagi tim underdog.
Perubahan besar ini rupanya tidak hanya disadari oleh pecinta sepak bola tanah air. Media-media asing, terutama dari China, mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap wajah baru timnas Indonesia. Media seperti Sohu, Sina Sports, hingga China View menerbitkan artikel yang menyoroti perkembangan skuad Garuda. Dalam beberapa artikel, mereka menyebut Indonesia sebagai salah satu tim paling berkembang di Asia Tenggara. Bahkan menyebut peluang lolos ke babak selanjutnya lebih besar dibandingkan China. Sohu misalnya menyebut Choi Pelupessy sebagai kontributor kunci saat Indonesia mengalahkan Bahrain. Sementara Rizky Ridho dipuji karena semangat juangnya, dianggap sebagai simbol daya juang Indonesia. Ole Romeni pun ikut disorot karena fleksibilitas dan kemampuannya menembus pertahanan lawan dari berbagai sisi. Media China juga menyoroti betapa seriusnya PSSI dalam menjalankan program naturalisasi strategis yang mereka nilai sebagai langkah cerdas demi mengejar ambisi tampil di Piala Dunia. Mereka tidak lagi melihat Indonesia sebagai tim biasa, melainkan sebagai ancaman nyata yang siap menjagal ambisi negeri tirai bambu. Timnas Indonesia bukan lagi tim yang sama seperti beberapa tahun lalu. Kekalahan di Qingdao memang menjadi luka, tapi dari luka itulah muncul semangat baru. Kini dengan komposisi pemain yang jauh lebih kuat, pelatih yang lebih visioner, dan dukungan penuh dari publik, skuad Garuda telah berevolusi. Para pemain naturalisasi seperti Emil Audero, Choi Pelupessy, Dean James, dan Ole Romeni bukan hanya menjadi simbol perubahan, tetapi jadi bukti bahwa Indonesia serius membangun fondasi sepak bolanya. Mereka menyatu dalam semangat juang khas Garuda bersama talenta lokal yang sudah terbukti dari Marcelino, Rizky Ridho, hingga Tom Hai dan Jay Izzaz. Sorotan media asing termasuk dari China menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia sudah tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dari kiper hingga striker, dari lini belakang hingga tengah, Garuda kini tampil sebagai kesatuan tim yang tak hanya bermain, tapi juga menebar ancaman di setiap lini. Laga pada 5 Juni nanti di GBK bukan hanya tentang balas dendam. Ini adalah panggung pembuktian bahwa Indonesia tidak lagi tertinggal, bahwa Asia harus bersiap karena Garuda edisi baru benar-benar telah bangkit. Dan saat mereka turun ke lapangan nanti, mereka tak hanya membawa bola, mereka membawa harapan, harga diri, dan kebanggaan sebuah bangsa.